usaha minyak Riza Khalid yang dijuluki The Gasoline Godfather. Ia ditetapkan sebagai salah satu dari 9 tersangka baru dalam kasus tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina dan KKKS pada 2018-2023. Peran Riza tak lepas dari keterlibatan putranya, Muhammad Keri Andrianto Riza, yang lebih dahulu dijerat sebagai tersangka. Bersama 8 tokoh lainnya dari kalangan internal Pertamina dan perusahaan swasta, mereka diduga melakukan praktik penyimpangan yang menyebabkan kerugian negara hingga 93,7 triliun rupiah. Kerugian tersebut berasal dari ekspor-impor minyak mentah dan BBM, serta pembengkakan kompensasi dan subsidi energi. Dengan penggeledahan rumah Riza Khalid yang diduga menjadi markas operasi, publik kini kembali dihadapkan pada potret kelam pengelolaan energi nasional yang selama ini tertutup dan rawan diselewengkan. Pertamina masih panas, bro. Publik jangan lupa. Kejagung lagi ngejar Riza Khalid, si Raja Minyak, sikat sampai ambiar, nggak pakai loading. Kejagung lagi ngeker, bro. Kasus korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina 2018 sampai 2023 yang rugikan negara hampir 1 triliun. Bikin darah rakyat mendidih. Riza Khalid yang dijuluki mafia migas kini jadi buruan nomor 1. Anaknya, Keri Riza, udah diringkus sebagai tersangka pada Februari lalu gara-gara jadi bos PT Navigator Katulistiwa yang main kotor ke Jagung. Lewat Harley Siregar, bilang mereka pantau Riza pakai mata elang. Kayak sniper Rusia, rumah sekaligus kantor Riza di Kebayoran Baru sudah digeledah. Kejagung nyita duit 833 juta sama dokumen-dokumen A1. Kalau Riza terbukti ikut dalam skandal ini, Kejagung janji gebuk sampai ke ujung galaksi. Duit rakyat dirampok. Gak ada cara lain selain kita gaplok. Kejagung, hajar si Sultan Minyak. Kalau Riza kabur ke luar negeri, rakyat cuma bisa teriak, mana keadilannya, bro? Melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan tersangka HB, tersangka AS, dan tersangka ING secara melawan hukum untuk menyepakati kerjasama penyewaan terminal BBM Tangerang dengan melakukan intervensi kebijakan tata kelola PT Pertamina berupa memasukkan rencana kerjasama penyewaan terminal BBM Tangerang yang pada saat itu PT Pertamina belum memerlukan tambahan penyimpanan stok BBM. Kemudian menghilangkan skema kepemilikan aset terminal BBM Perak dalam kontrak kerjasama serta penetapan harga kontrak yang sangat tinggi. Selain kerugian keuangan negara, penyidik juga menghitung kerugian perekonomian negara. Ya, jelas ya. Kemudian yang kedua, MRC. Tadi sudah saya sebutkan siapa MRC. Nah, nanti silakan. Saya rasa kawan-kawan sudah pada tahu. Jadi ini sesungguhnya pertanyaan yang nggak diperlukan ya. Keberadaannya diduga tidak di dalam Indonesia. Namun demikian, penyidik sudah memanggil dengan patut. Sampai hari ini yang bersangkutan tidak pernah menghadiri panggilan tersebut. Kerugian perekonomian negara dan luar negara berdasarkan hasil penghitungan yang sudah pasti dan nyata jumlahnya, ya itu totalnya 285 triliun 17 miliar 731 juta 964.389 rupiah. Ini terjadi dari dua komponen. Yang pertama kerugian keuangan negara, yang kedua adalah kerugian perekonomian negara. Jelas ya? Mewah, aset jumbo, dan nama besar di balik layar. Tapi semua itu kini dalam genggaman Kejaksaan Agung. Ya, Kejaksaan Agung resmi menyita kilang minyak milik PT Orbit Terminal Merak. Aset raksasa ini, seluas ratusan ribu meter persegi, terkait dengan satu nama kontroversial, Muhammad Keri Andrianto Riza. Anak Sultan Minyak, pewaris tahta dari sang Raja Migas, Muhammad Riza Khalid. Tapi kali ini, tahta minyaknya beraroma skandal korupsi. Keri menjadi tersangka, diduga ikut bermain dalam pusaran busuk korupsi tata kelola minyak mentah di tubuh Pertamina. Dan sekarang, kilang yang jadi sumber cuan, diblokir, disita. Tapi tunggu dulu, kilang ini tetap beroperasi. Bedanya, sekarang dikendalikan negara. PT Pertamina Patraniaga ambil alih,
biar rakyat tetap dapat manfaat, bukan dinikmati para penikmat uang haram. Langkah penyitaan ini jadi bukti, kejaksaan tak main-main, koruptor boleh sembunyi di balik nama besar, tapi satu persatu, panggungnya akan ditutup. Kilang disita, nama tercoreng dan, babak baru dimulai. Siapa lagi yang bakal tumbang? Riza Khalid. Dari papa minta saham ke korupsi minyak dan koneksi politiknya. Kedekatan Partai Nasdem dengan Riza Khalid kembali jadi sorotan. Pengusaha migas ini hadir dalam acara Akademi Bela Negara Nasdem pada 2018 sebagai undangan khusus Surya Paloh. Kini, setelah putranya, Muhammad Keri Andrianto Riza, ditetapkan sebagai tersangka korupsi minyak oleh Kejaksaan Agung, hubungan ini kembali diperbincangkan. Riza Khalid bukan nama baru di dunia migas. Ia pernah terlibat dalam skandal saham Freeport 2015, tetapi saat dipanggil aparat hukum, ia menghilang. Anehnya, ketika hukum tak bisa menjangkaunya, ia justru bebas hadir di acara Nasdem. Fakta ini menegaskan Nasdem punya hubungan istimewa dengan pemain besar di bisnis migas. Kini, dengan kasus korupsi yang menyeret keluarga Riza Khalid, apakah Nasdem masih bermain dalam lingkaran mafia migas? Kesembilan, tersangka MRC selaku beneficial owner PT Tangki Merak dan PT Orbit Terminal Merak. Berdasarkan informasi, yang bersangkutan tidak tinggal di dalam negeri. Ya, untuk itu kami sudah kerjasama dengan perwakilan Kejaksaan Indonesia di dalam negeri, khususnya di Singapura. Ya, kami sudah ambil langkah-langkah karena informasinya ada di sana. Trio mafia minyak, Riza Khalid, Johnny Plate, dan Nasdem dalam permainan oligarki. Kalau bisnis minyak itu ibarat lapangan bola, Riza Khalid striker, Johnny Plate gelandang serang, dan Nasdem, ya, official tim yang jagain wasit. Trio maut ini diduga udah lama main cantik buat atur bisnis minyak. Riza Khalid, yang katanya raja minyak bayangan, pegang kendali impor lewat petrol. Johnny Plate, orang kepercayaan Riza, mantan sekjen Nasdem, yang diduga bantu ngatur kebijakan biar bisnis lancar. Nasdem, partai yang diduga kasih restu biar oligarki ini terus berjaya. Saat petrol dibubarin, tiba-tiba Pertamina hemat 250 miliar rupiah per hari. Nah, kalau hemat segitu, sebelumnya ada yang panen segitu juga kan? Sekarang Kejaksaan Agung mulai nyium bau amisnya. Mafia kelas kakap ini bakal kejebak. Atau justru diselamatin jaring kekuasaan. Kita tunggu. Siapa yang bakal tenggelam duluan? Korupsi. Ya, korupsi minyak mentah Pertamina yang merugikan negara hampir 1.000 triliun. Ini bukan angka sembarangan. Ini adalah kerugian yang bisa menghancurkan perekonomian negara. Dan siapa yang harus bertanggung jawab atas ini? Salah satunya adalah Riza Khalid, si pengusaha minyak yang hingga kini masih diburu Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung tidak main-main. Mereka terus mengusut kasus besar ini, memburu Riza Khalid yang diduga terlibat dalam korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Kapus Penkum Kejagung, Harli Siregar menegaskan bahwa penyidik terus memonitor setiap gerak-gerik Riza. Melalui berbagai cara, mereka memastikan tidak ada yang lolos dari jeratan hukum. Penyidik Kejagung bahkan sudah menggeledah rumah Riza Khalid. Hasilnya, mereka terus mendalami keterkaitan Riza dengan korupsi besar ini. Setiap langkah mereka semakin dekat untuk membongkar semua yang terlibat dalam korupsi yang merugikan negara ini. Kejaksaan Agung tidak akan berhenti sampai semua pelaku, termasuk Riza Khalid, dimintai pertanggungjawaban. Korupsi yang merugikan negara hampir 1.000 triliun ini harus diungkap sampai tuntas. Kita tunggu saja kelanjutan dari pengejaran ini. Jangan biarkan koruptor semakin bebas. Raja minyak Riza Khalid dan Nasdem. Benarkah ada bisnis gelap di balik kedekatan mereka? Tahukah kamu, Riza Khalid, pengusaha minyak yang dulu dikaitkan dengan skandal Papa Minta Saham, ternyata punya hubungan dekat dengan Partai Nasdem? Ia pernah hadir di acara Akademi Bela Negara Nasdem dan sejak itu, rumor pun berkembang. Apakah ini sekadar pertemanan biasa? Atau ada kepentingan bisnis yang lebih besar? Mengingat Riza Khalid sempat dicari Kejaksaan Agung, tapi tiba-tiba muncul di lingkaran politik Nasdem. Banyak yang curiga ada jaringan bisnis gelap yang dimainkan di belakang layar. Beberapa sumber bahkan menyebut bahwa jaringan bisnis Riza Khalid bisa saja beririsan dengan kepentingan politik Nasdem, terutama dalam sektor energi dan migas.
Apakah ini kebetulan? Atau ada simbiosis saling menguntungkan? Jika benar ada bisnis gelap yang bersembunyi di balik hubungan ini, publik pasti sudah tahu maksudnya. Siapa yang sebenarnya diuntungkan? Politik atau pengusaha? Fakta atau konspirasi? Komentar di bawah dan share ke teman-teman kalian. Baru sekali ini saya buka. Pada saat nikahan putranya Pak Jokowi di Solo, aktor utama Papa Minta Saham ini, itu R, inisialnya R ya? ya, RC. ya, aktor Oke. utama itu, Oke. itu menjadi tamu VIP di Solo. Dan dikasih kesempatan foto hanya dengan keluar. Di situ saya bilang, ini betul-betul pembohong besar. Habis itu, pidato kan? Artinya Papa Minta Saham itu dulu diperintahkan untuk apa itu Dihentikan. maksudnya? Tapi itu untuk mau ini kan dulu artinya itu tugas dari presiden. Kemudian menjadi kasus, kemudian disuruh hentikan. Ya. Maksudnya gimana, Bang? Jadi awalnya, kan saya mendapatkan... Mafia migas kan? Ya. Ya, oke. Enggak, mafia Freeport. Mafia Freeport. Freeport. Ya, oke. Nah, ini kan saya dapatkan rekaman bahwa ini ada bagi-bagi saham, termasuk menyebutkan nama presiden, dapat berapa, semua kan. Penangkapan Muhammad Riza Khalid ini sangat membanggakan dalam tanda petik agar terbuka semuanya. Saya keliru nggak kalau menerjemahkan bahwa kayaknya nih dari tengah ke bawah saja ini dihajar nih oleh kejaksaan. Nah, pertanyaannya adalah apakah supplier itu terdiri dari beberapa perusahaan atau ada kartel yang menguasai? Oleh karena itu kita minta apresiasi lagi ke kejaksaan, penangkapan Muhammad Riza Khalid ini sangat membanggakan dalam tanda petik agar terbuka semuanya. Sebentar dulu, Anda menyebut nama tadi ini. Kami di sini sangat hati-hati tetapi terukur. Nama itu pernah sangat populer ketika masih ada Petral. Petral adalah lembaga yang dihadirkan sebagai wakil dari Pertamina untuk melakukan pembelian minyak, berkantor di Singapura. Dan ada satu nama muncul dari situ. Nama yang Anda sebutkan, yang ditangkapkan anaknya ini kemarin ini. Oke. Sekarang muncul lagi ada nama. Coba tampilkan nama perusahaannya apa tadi? PT Beneficial ya. PT Navigator Kasulistiwa. Kasulistiwa. Anda ingin mengatakan bahwa sebenarnya Petral boleh tidak ada tetapi orangnya tetap sama. Saya tidak mendengar. Siapa yang menjamin secara hukum Petral sudah bubar? Secara statement mantan Menteri SDM memang membubarkannya. Waktu itu kan Mas Sudirman Said ya? Iya. Tapi secara hukum apakah Petral dibubarkan? Badan Hukum PT itu pembubarannya dilakukan oleh sebuah proses hukum yang juga ditentukan oleh putusan pengadilan. Khalid merupakan dalang utama skandal terbesar di Indonesia pada tahun 2015. Media Indonesia memaklumkan beliau adalah tangan gaib yang melobi ahli politik, namun terbongkar setelah rakaman suara Reza dengan speaker Indonesia iaitu Setia Novanto tersebar. Beliau juga disyaki terbabit sebagai peranan utama pada pilihan raya 2014. Beliau mengumpul banyak kekayaan pada era Soeharto, namun sedikit merudum ketika Jokowi mengambil alih. Warga Indonesia menggelarnya sebagai mafia minyak dan gas serta gasoline godfather apabila terlibat dengan skandal korupsi terbesar perusahaan tersebut. Beliau dianggap wanted dan dikehendaki apabila melarikan diri ke luar negara setelah tembelangnya terbongkar. Kontroversi Riza Khalid boleh dianggap seperti Jolo, malahan lebih teruk dari itu. Media Indonesia melaporkan beliau adalah individu yang mempunyai banyak kekayaan tersembunyi dalam pelbagai bank di seluruh negara. Kemunculannya di Malaysia amat membimbangkan kerana latar belakangnya yang diketahui penuh korupsi. Semoga tanah air kita sentiasa selamat dan dilindungi oleh Allah daripada sebarang perkara buruk. Harta kekayaan Riza Khalid Raja Minyak Indonesia disorot usai anak jadi tersangka korupsi minyak. Menilik harta kekayaan Muhammad Riza Khalid, yang dijuluki sebagai Raja Minyak Indonesia disorot usai putranya, Muhammad Keri Adrianto Riza yang ditetapkan bersama 6 tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Persero, Subholding, dan kontraktor-kontrak kerjasama tahun 2018-2023.
Imbas dari penangkapan putranya, rumah Riza Khalid di Jalan Jenggala 2 nomor 1, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan digeledah oleh penyidik Kejaksaan Agung pada Selasa 25 Februari 2025. Selama puluhan tahun Riza Khalid disebut mengendalikan Pertamina Energy Trading Ltd, anak usaha PT Pertamina. Dia sangat disegani di Singapura karena kehebatannya memenangkan tender-tender besar bisnis minyak lewat perusahaannya Global Energy Resources. Global Energy Resources merupakan pemasok terbesar minyak mentah ke Pertamina Energy Services Ltd. Setelah ada aturan yang lebih ketat, Global Energy memang menghilang dari Pertamina, digantikan perusahaan lain, Gold Manor, yang juga dikuasai Riza Khalid. Dengan total kekayaan yang diperkirakan mencapai 415 juta dolar, Khalid merupakan orang terkaya ke-88 dalam daftar 150 orang terkaya versi Global Asia. Nama Riza Khalid sempat mencuat dalam kasus Papa minta saham. Dari sini awal mula nama Riza Khalid mencuat. Karena dia menjadi besar dan mendominasi bisnis itu, dia pun disebut-sebut sebagai penguasa abadi bisnis minyak di Indonesia. Putranya, Muhammad Keri Adrianto Riza, jadi salah satu tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama tahun 2018-2023. Imbasnya Selasa 25 Februari 2025, rumah Riza Khalid di Jalan Jenggala 2 nomor 1, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan digeledah tim penyidik dari Kejaksaan Agung. Dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Persero Holding dan kontraktor kerjasama tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Dari hasil penyidikan yang dilakukan secara maraton dengan jumlah saksi sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Kapolres, tim penyidik menyimpulkan telah diperoleh alat bukti yang cukup untuk menetapkan sebanyak 9 tersangka. Adapun ke-9 tersangka tersebut dapat saya sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, tersangka AN selaku Vice President Suplai dan Distribusi Kantor Pusat PT Pertamina tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Yang kedua, tersangka Habib selaku Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina pada tahun 2014. Yang ketiga, tersangka TN selaku VP Integrated Supply Chain tahun 2017 sampai dengan tahun 2018. Kemudian tersangka DS selaku VP Crude and Product Trading IST atau Pusat PT Pertamina Persero yang menjabat sejak tahun 2019 sampai dengan 2020. Yang kelima, tersangka AS selaku Direktur Gas Petrochemical and New Business PT Pertamina International Shipping. Kemudian yang keenam, tersangka Awi selaku mantan SVP Integrated Supply Chain tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Kemudian yang ketujuh, tersangka MH selaku Business Development Manager PT Travikuda yang menjabat tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Kedelapan, tersangka IP selaku Business Development Manager PT Pahamen Kencana Abadi. Kesembilan, tersangka MRC
selaku beneficial owner PT Tangki Merak dan PT. Ya, jadi benar tadi yang saya sampaikan, selain kerugian keuangan negara, penyidik juga menghitung kerugian perekonomian negara. Ya, jelas ya. Kemudian yang kedua, MRC. Tadi sudah saya sebutkan siapa MRC. Ya, nanti silakan. Saya rasa kawan-kawan sudah pada tahu. Jadi ini sesungguhnya pertanyaan yang nggak diperlukan ya. Saya yakin sudah tahu siapa MRC. Ya, tadi sudah ditanyakan.